Materi kali ini yaitu kelipatan persekutuan terkecil di mata kuliah teori bilangan. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu, di video ini khusus dibahas definisi 4, definisi 5, serta contoh 5. Nah, kita bahas terlebih dahulu kelipatan persekutuan. Nah, di sini ada kelipatan bulat positif. Kelipatan bulat positif dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini kelipatan dari 3 ya, ditambah-tambah 3. Terus kelipatan bulat positif dari 4 adalah 4, ditambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 16, 20, 24, 28. Nah, dari kelipatan bulat positif 3 dan 4 ini, kita bisa memperoleh kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kelipatan persekutuan yaitu berarti kelipatan atau bilangan-bilangan di sini yang merupakan persekutuan atau sama, yang sama persekutuannya. Jadi kita lihat di sini bilangan mana yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Yaitu ada 12, di sini 12, terus di sini ada 24, sebenarnya di sini bisa ditambah, di sini 21, terus di sini 24, dan seterusnya. Jadi ada 12, 24, ini selisihnya 12, jadi tinggal ditambah 12, 12, 12, dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan persekutuan. Nah, selanjutnya kelipatan bulat positif cukup dituliskan menjadi kelipatan untuk penulisan lebih singkatnya. Jadi cuma ditulis kelipatan. Itu kalau dan berarti kelipatan di sini berarti merupakan bulat positif. Jadi semua kelipatannya dinyatakan nanti dalam bentuk bilangan bulat positif. Nah, kita lanjut untuk definisi 4. Definisi 4 itu jika A dan B dan M, A, B, M itu masing-masing merupakan bilangan bulat, set di sini kan bilangan bulat. M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, berarti ini M dikatakan kelipatan persekutuan itu jika dan hanya jika, ini artinya jika dan hanya jika A habis membagi M dan B habis membagi M. Jadi diingat A dan B yang di sini itu habis membagi kelipatannya, karena kan di sini kelipatannya yang lebih besar dibanding bilangan yang dibuatkan kelipatan. Ini cukup diingat, kelipatan persekutuannya itu posisinya dia yang dibagi di sebelah kanan. Misalnya 3 adalah kelipatan persekutuan dari misalnya 12 tadi ya. Seperti kita pakai contoh yang ini tadi ya. 12 adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Atau bisa juga 24. Jadi M-nya ini ingat kelipatan persekutuan, belum disebut kelipatan persekutuan terkecil. Itu bisa 12, 24, ataupun 36, dan seterusnya. Nah, itu dari 3 dan 4. Terus jika dan hanya jika A ini kan misal 3 habis membagi, tentu habis membagi semua ini. 3 habis membagi 12, 3 habis membagi habis 24. Kita tulis salah satunya 3 membagi habis 12 dan B-nya 4 habis membagi 12. Untuk definisi 5, jadi perbedaan di sini antara definisi 4 dan definisi 5. Di definisi 5 itu lebih kerucut lagi. Kalau definisi 4 kan lebih umum karena dibilang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan ini ada banyak bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan. Nah, di definisi 5 itu yang akan didefinisikan hanya kelipatan persekutuan yang paling kecil. Kenapa bukan kelipatan persekutuan paling besar? Karena di kelipatan itu, bilangan kelipatannya itu tak hingga. Jadi kalau kita misal memilih yang terbesar, menurut kita itu pasti akan ada lagi yang lebih besar.
kelipatan yang lebih besar karena kan di sini tak hingga. Jadi kita tidak tahu ujungnya sampai mana. Nah, yang paling pasti dan ada ujungnya yaitu yang paling kecil, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lihat definisi 5 yaitu KPK dari A, B bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0 adalah, jadi KPK-nya adalah M bilangan bulat dan M-nya itu lebih dari 0. Dapat ditulis, nah ini kurung siku A, B sama dengan M. Jadi di sini M-nya adalah KPK-nya, sedangkan yang dibuatkan KPK-nya yaitu bilangan A dan B. Di definisi 5 ini, itu jelas didefinisikan bahwa A dan B, bilangan A dan B itu tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Tapi dia bilangan bulat kecuali 0 ya. Jadi bisa negatif, bisa positif. Jadi jangan heran nanti kalau bilangan di sini ada yang negatif, itu tidak masalah. Terus di sini M. M di sini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Di sini di definisi ini juga sudah disebutkan, dinyatakan bahwa M, kelipatan persekutuan terkecilnya itu bilangan bulat yang lebih dari 0. Jadi maksudnya yang positif M-nya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil itu nanti tidak boleh ada yang negatif karena dari definisi dia harus positif. Oke, dikatakan M adalah KPK dari A dan B apabila memenuhi dua pernyataan ini. Kita lihat A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, ini kan sesuai dengan definisi dari definisi 4 tadi. Karena kalau M adalah kelipatan persekutuan atau yang terkecil. Kelipatan persekutuan, tetapi tetapkan ya, M adalah kelipatan persekutuan. Nah, menggunakan definisi 4, nah itu dipersempit menjadi begini. M adalah kelipatan persekutuan, jadi A habis membagi M dan B habis membagi M. Pernyataan kedua untuk KPK, A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Maksudnya, jika ada kelipatan persekutuan lain, yaitu di sini dinamakan C. Adapun kelipatan persekutuan lain itu harus lebih besar sama dengan dari yang terkecilnya, karena kan yang tadi terkecil adalah M. Kelipatan persekutuan lainnya itu boleh sama, berarti maksudnya M juga. Jadi seperti contoh yang di sini kan, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 yaitu 12. Jadi 12 itu M atau C? M, ya, KPK-nya. Jadi 12 ini akan kurang dari sama dengan dari kelipatan persekutuan lainnya. Misal di sini boleh 12 ya, tapi kita tulis yang lain. Kelipatan persekutuan lainnya yaitu 24. Jadi 12 itu kurang dari sama dengan 24. 12 juga kurang dari sama dengan 36. 24 dan 36 ini adalah kelipatan persekutuan yang di atas. Dan kelipatan persekutuan ini kan 24 itu C-nya. Jadi di sini 24. Di sini 24. A-nya tadi berapa? 3. 3 habis membagi 24 dan 4 habis membagi 24. Jadi apapun nanti yang habis membagi habis dibagi oleh 3 dan 4. Itu akan menjadi kelipatan persekutuan untuk 3 dan 4. Jadi sudah definisi 4 dan definisi 5, kita lihat contoh 5. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 yaitu 24. Sehingga bisa dinyatakan 6 habis membagi 24, 8 habis membagi 24. Nah, kalau ditanya kenapa bisa 6 habis membagi 24? Karena berdasarkan definisi keterbagian, karena ada bilangan bulat lain ya, sehingga 6 kali sesuatu itu dikali hasilnya dapat 24, yaitu 4 ya, ada bilangan lain yaitu 4. Sehingga 6 kali 4, 24. Oke, sama halnya dengan 8 dibagi 20. Kenapa 8 habis dibagi 24? Karena ada bilangan lain, jika dikalikan dengan 8 hasilnya 24, yaitu 8 kali yaitu 3. Nah, kelipatan persekutuan lain dari 68 selain 24 yaitu 48, 72, 96. Dan semua kelipatan ini itu posisinya lebih besar atau lebih dari KPK-nya yang terkecil yaitu 24.